damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang telah turun di dalam dunia ini untuk memberi kehidupan keselamatan di dalam kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya. Kami bersyukur Engkau telah memberi kesempatan yang indah di tanggal 25 Desember ini ya Tuhan, selaku kami umat Kristiani secara khusus Gereja BKP Bogor mengingat memperingati akan hari kelahiran-Mu dan melaksanakan kebaktian malam kudus pada hari ini. Kami mempersembahkan hati dan kehidupan kami untuk dipimpin oleh Tuhan, sehingga peristiwa peringatan hari kelahiran-Mu menjadi milik kami bersama. Untuk itu kami mau merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami, kekuatan kami dalam menjalankan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Berkati hamba-Mu, Engkau urapi sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar itu berasal dari Engkau ya Tuhan, sehingga Engkau yang berkata-kata, jemaat-Mu yang telah hadir mempersiapkan diri pada hari ini, biarlah firman Tuhan yang berkumandang di dalam kehidupan mereka dengan tenang, dengan nyaman, damai. Mereka boleh menerima, mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang kini mengganggu konsentrasi kami, dalam nama Yesus Kristus kami tolak dan kami usir. Berbicara ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di ibadah malam kudus pada hari ini, yang seharusnya kita melaksanakan pada malam hari, tetapi karena tempat ibadah ini dipakai juga oleh jemaat yang lain, maka kita merayakan malam kudus pada siang hari. Dan itu tidak menjadi masalah waktu, tetapi pasti yang kita rasakan pada hari ini ada sukacita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagaimana perikop BKP terdapat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 23. Kita akan membacakan secara responsorial. Perempuan atau ibu-ibu membacakan ayat genap dan bapak-bapak atau laki-laki membacakan ayat ganjil. Sekali lagi, Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat 23 di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus. Ibu-ibu kita sama-sama 3 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Maranatha. Bagaimana perasaannya setelah kita mengucapkan kepada kiri kanan kita menegakkan salam Natal? Bapak Ibu, ada damai? Karena tadi agak pegang, mungkin kita memperhatikan semua acara demi acara sehingga kita tidak bisa menoleh kanan kiri kita, apalagi kursi yang sempit, tempat yang agak artinya agak sempit ya, dan itu tidak mengurangi
si pau-pau mana. Karena so masalah, bayar pastinya ke masalah daun. Ngetina yao, le yao ke bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang disertai oleh Allah adalah hanya orang-orang yang tulus hatinya. Tulus dalam bersahabat, tulus dalam memberikan sesuatu, tulus dalam melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupannya. Dan sahabat yang paling terbaik adalah Yesus. Dia adalah sahabat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di surat Amsal, dia katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya seorang sahabat yang benar-benar sahabat sejati itu, dia tidak akan memperhitungkan untung ruginya dan tidak melihat situasi kondisi dalam keadaan apapun. Dia tetap menaruh kasih setiap waktu. Bapak Ibu, inilah yang terjadi di dalam firman Tuhan ini. Siapa yang disertai oleh Allah di dalam firman Tuhan ini? Dua tokoh yang telah menjadi pribadi yang tulus menerima akan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Sebagaimana di dalam menikmati, di dalam menyaksikan bagaimana kelahiran seorang Yesus Kristus yang telah turun ke dalam dunia ini. Kita tahu sejarahnya, peristiwanya, kelahirannya melalui Maria. Kita tahu bagaimana pribadi Maria telah bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung. Dan bagaimana seorang laki-laki sudah bertunangan dengan tiba-tiba dikejutkan Maria sudah hamil. Mungkin di zaman sekarang ini pasti laki-laki tersebut yang mendapatkan tunangannya sudah hamil. Wabaloi wahid. Hari-hari tua selain Allah zaman waktu filosofi. Mungkin saja bisa dipermalukan, diperdebatkan, menjadi keributan antara kedua keluarga. Dan di dalam hal ini kita tahu bahwa Yusuf tidak berpikiran negatif kepada Maria. Ia menjaga nama tunangannya itu. Di ayat yang ke-9 itu ia katakan, karena Yusuf suaminya dengan tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya
hatinya cepat tersebar di dunia maya. Dia tidak menjaga masalah demi masalah cepat diceritakan kepada orang lain tanpa memperhitungkan. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang ini. Hai kue dan historia Nina, mano saya lapor kepada Nina, maka ini adalah hai kue dan historia Nina. Masuk saya baik tidak. Masuk ke dunia maya saya tahu. Tidak peduli apakah itu cocok atau tidak. Tidak peduli dengan orang lain. Yang penting misinya tercapai. Tetapi Yusuf tidak seperti itu. Dia memiliki hati yang tulus. Dia tidak mencemarkan nama Maria, tetapi ia menjaganya. Sehingga dalam pikirannya, saya menceraikan Maria ini supaya nanti jangan banyak kekacauan, curiga, masalah. Saya diam-diam sajalah supaya Maria ini bisa baik namanya. Isabel. Dan apa yang terjadi saat ia mempertimbangkannya daya yang berlebur itu. Tetapi ketika ia mempertimbangkannya, orang mengenai sesagelade, Banoi rencanakan akan kuceraikan secara diam-diam, menjaga nama Maria supaya tidak tercemar. Dan di saat itulah karena ketulusan hatinya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Apa yang dikatakan malaikat kepada Yusuf? Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria itu sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Luar biasa pendekatan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf yang mempunyai hati yang tulus. Malaikat Tuhan menampakkan diri. Berkatamu Yosef, jangan takut, karena anak di dalam kandungan itu bukan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi itu adalah dari Allah, dari Roh Kudus. Sehingga tidak ada yang menyalahkan engkau untuk menjadikan dia sebagai istri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang disertai oleh Allah, yaitu pribadi yang menerima dengan tulus apa yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Yaitu yang pertama, Yusuf. Yang kedua, siapa yang disertai Allah, yang menerima segala apa yang diberikan Allah dengan tulus, yaitu Maria. Maria tidak menolak bahwa dia mengandung. Kalau kita membacakan firman Tuhan, sana dikatakan Maria mengatakan, jadilah padaku seperti apa yang engkau kehendaki dalam hidup. Artinya dia tidak memberontak, tidak menolak. Ia menyediakan hidupnya ini
Nama Dia adalah Yesus, karena Dia adalah menyelamatkan umatnya dari dosa, supaya genap semua firman Tuhan yang direncanakan oleh Allah. Sehingga ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di malam Natal makoni mengamuni di kedua masih malam kelandek Yesus Kristus telah lahir di kandang domba yang mulia, sebagaimana dekorasi di atas sini. Di dalam pandangan ini kita melihat sebagai gambaran di sana Yesus lahir dan dinamakan dia Immanuel, yang artinya yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam arti bahwa melalui Natal, melalui kelahiran Yesus, Immanuel itu membuktikan bahwa di sana nyata kehadiran Allah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya dalam keadaan apapun. Dialah Immanuel itu sebagai sahabat kita yang sejati, sebagai teman kita yang sejati, besti-besti kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia besti yang tulus di dalam menyatakan akan cinta kasihnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya bahwa Dia mengambil alih seluruh kehidupan kita ini, di seluruh aspek kehidupan kita ini. Dia yang berinisiatif, Dia yang berkuasa, Dia yang menuntun kita. Dia adalah yang tentunya kehidupan kita. Dia itu adalah Immanuel. Melalui peristiwa Natal pada hari ini, tidak hanya sekedar mengingat dan mengingat, tetapi Dia mau karena Natal ini, kelahiran Yesus itu betul-betul lahir di dalam hati kita, betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup kita hanya untuk memuliakan nama Allah. Dari tahun ke tahun, setiap tahunnya kita memperingati Natal kelahiran Yesus. Kalau kita melihat dari belakang, sejak saatnya kita tetap terus memperingati Natal kelahiran Yesus, apakah itu sudah berdampak di dalam kehidupan kita? Dari tahun ke tahun, apakah sudah benar-benar Yesus itu lahir di dalam hidup kita, hati kita? Apakah hanya sekedar mengatakan selamat Natal? Hanya sekedar ucapan? Hanya sekedar beribadah? Hanya sekedar meramaikan? Hanya sekedar memuji-muji nama-Nya
Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagaimana yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita, Dia mampu hidup ini berani melangkah untuk menunjukkan nakal itu, baik di dalam perbuatan kita, di dalam persahabatan kita dengan orang lain, di dalam setiap apapun yang kita lakukan, dalam setiap apapun yang dipercayakan Tuhan di dalam diri kita, kita menerima nakal itu dengan tulus dan ikhlas. Kalau Tuhan memakai hidup kita saat ini menjadi tempat Natal yang sesungguhnya, maka biarlah kita menerima segala sesuatu yang telah dipercayakan Tuhan bagi kita dengan tulus dan ikhlas. Hilangkan kebimbangan, hilangkan kecemasan, tetapi kita tetap semangat. Kenapa? Sesuai dengan iman Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu apa yang harus kita pegang, yang kita jalani di dalam kehidupan kita ini? Yang pertama, jalanilah setiap kehidupan ini bahwa Tuhan ada bersama kita. Amin. Yang kedua, raihlah impian dan harapan, tentunya bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi bersama dengan Tuhan. Amin. Tiga, dalam setiap proses kehidupan di dalam dunia ini, apakah proses yang kita alami saat ini kita sedang kecewa,